ada kain sama tari andun. Nah, kemarin kesalahannya itu Pak sudah kita perbaiki Pak, sudah kita perbaiki dan sudah kita kirim melalui link drive ya Google Drive ke Pak Manto langsung kemarin untuk perbaikan. Dari deskripsi sudah kita perbaiki, video juga sudah kita perbaiki, begitupun dengan gambar. Gambar juga sudah kita perbaiki Pak, sudah kita kirim juga melalui video, melalui link dari Google Drive. Sebenarnya ingin menunjukkan ini sebenarnya Pak, deskripsinya ini, tapi belum bisa nih, mau screen, mau share screennya. Kan Bang, kan enggak yang kamera yang nyatu. Iya Ini lah. share screen yang dari sudah Oh sudah iya. hilang share screen. Iya, silakan. Bolehlah mungkin dibantu kabupaten kotanya untuk co-hostnya gitu. Kami persilakan. Sudah siapin bahan soalnya kemarin ada beberapa deskripsi. Pak, belum ini karena itu belum uang setel jadi. Oh. Atau sambil bercerita aja San, nggak apa-apa. Sejauh mana sudah perubahannya sembari menunggu. Kalau video kemarin itu kan Pak Dedi kemarin kan kita ada kesalahan di video juga kan dari Kainari sama Tari Anggun. Video yang kita masukkan kemarin masih kurang sesuai. Tapi di balik itu kita terus berkonsultasi juga sama Pak Rois minta bantuan juga dan sudah kita perbaiki untuk video dari video Kainari sama Tari Anggun. Udah kita sesuaikan juga sama deskripsi yang ada videonya. Dan untuk deskripsi Tari Andun itu kita sudah lengkap Pak sebenarnya Pak. Karena kita langsung ke maestronya langsung kemarin dari sejarah, dari pola langkahnya, dari gerak, pola geraknya juga, serta kapan 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 tari tersebut dipertunjukkan, sudah semua kita masukkan Pak, diperbaikan. Tapi keterangannya kemarin itu kan masih belum belum diperbaiki itu, padahal udah kita kirim, udah berapa kali kita kirim. Dan di Dapobut juga udah kita input kembali. Iya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Gimana ini? Apakah sudah bisa co-host ini atau kita lanjut dulu ke kabupaten selanjutnya? Sembari sembari menunggu menunggu co-host nih. Ah, Co-host ini agak susah ini. Jadi keterangan dari Sandi tadi dari Bengkulu Selatan, tari andun dan kayi ini sudah diganti. Kemudian sudah terdapat beberapa foto di Dapobul, tapi menurut beliau, tapi kenyataannya keterangannya belum apa. Tapi kalau di Dapobul kita sudah kita masukkan kan kemarin, ya ke sudah Bang Manto. langsung kami masukkan kemarin. Nah, kenapa belum nyaut ya Bang Manto? Apa kesalahan trouble kayak kita dulu? Harus kabupaten dulu yang ini, baru kita proses di sini. Takutnya kayak gitu lagi. Kira-kira gimana? Oh, ini karena ini list list terakhir, jadi mereka mungkin belum lagi melakukan penilaian selanjutnya, jadi mungkin masih pakai Ya, sementara itu gitu. mau izin Pak, karena Nah, ya kebetulan kan kesalahannya tuh nggak berubah-berubah gitu, kayak nggak itu aja. oh iya, iya. Iya, dari kemarin kan. Berarti berarti sirkulasi dari pusat yang Bang Manto mereka kan per periodik ya. Hmm. Ya, Oh gitu Bang Sandi. Jadi mungkin benar kata Bang Manto tadi, kita sudah masukin ke dalam tuh. Mungkin secara periodik kan mereka pekerjaannya bertahap kan gitu. Jadi ya. mungkin ada kemungkinan di sana nanti, tapi sambil dicek juga Bang Manto. Yes, yes. Ya. Izin ngomentari sedikit ya, Ya, Bang Mantuk sama Pak Dedi. Jadi, Siap Bang, siap Bang. oke, jadi sedikit yang terkait dengan yang Bengkulu Selatan ya. Jadi kalau kita baca dari Deskripsi. hasil penilaian yang ini, yang dikirim ini, nah ini kan ada kalimatnya yang agak ini ya, seperti kayak nari, alasan ditangguhkan tidak ada perbaikan pada penilaian kedua. Nah ini berarti kan masih
kesannya masih yang tahun 2024 ini yang Masih yang lama. tahun lalu berarti kan gitu kan. Iya. Nah, tapi bagaimanapun nanti yang apakah di kesalahan dari pihak Jakartanya, ya kita artinya tidak kita ini aja dari nanti ke depannya saya kira data yang terbaru yang dari Bengkulu Selatan itu diupload ulang dengan deskripsi dan foto. Kalau kemarin kan memang videonya masih ini ya belum sesuai. Tapi kalau yang terakhir yang saya lihat itu ya mudah-mudahan sudah bisa dipakai termasuk untuk beberapa foto dan deskripsinya sesuai dengan yang hasil revisi yang dilakukan oleh Bang Sandi dan kawan-kawan gitu. Tapi terlepas dari di mana Belum berubah. bahan itu bisa ini, kenapa kok masih penilaiannya kok kesannya tahun 2024 penilaiannya. Ya yang penting ini kita masukkan lagi yang terbaru. Nanti coba artinya saran saya nanti ke Kadang Sandi nanti coba komunikasi pastikan lagi datanya memang ini yang untuk diupload di hasil perbaikan itu gitu. Supaya jangan nanti kalau memang sudah nanti pihak Jakarta bisa kita minta lagi nanti kita minta pertanggungjawaban mereka kok yang data yang salah yang mereka verifikasi gitu harusnya data yang terbaru gitu. Mungkin itu untuk solusinya supaya kita nanti ini ya nanti kalau kita bahas lagi nanti ya bisa panjang sih nanti kemana nih gitu ya. Baik, saya kira itu mungkin ya untuk Bengkulu Selatan. Tapi yang jelas, nah ini tadi ya kita bisa memastikan yang Bengkulu Selatan itu sudah memperbaiki atau tidak. Sebenarnya kalau bisa ditampilin ya di screenshot screenshot apa namanya share screen misalnya yang Sudah bisa belum? perbaikan yang dilakukan oleh Klik belum. Selatan. Nah, kalau bisa Masih berarti belum kita tahu oh iya ini sudah gitu. Belum dikasih aksesnya dikasih share akses. screen-nya. Belum kayaknya belum. Udah Lila. Nah, kalau masih bisa ya mungkin kalau bisa ya jangan terlalu detail kali. Yang penting data yang sudah ini. Nah, kita sudah lihat oh ya sudah berarti kan gitu. Gimana kalau belum bisa berarti nyusul lagi yang ini yang kita lanjutkan lagi ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rois dan Pak Dedi juga Pak Sandi. Mungkin nanti akan kami konfirmasi lagi ke pusat apakah data kita input ini sudah masuk. Tapi di Dapobu terakhir saya lihat sudah masuk yang video yang Pak kirim ke Google Drive itu Pak ya. Siap, ya benar itu Pak. Yang kemarin saya kirim. Oke, selanjutnya sembari berjalan menunggu operator kita ke Kabupaten Kepayang. Apakah ada di sini? Siap. Dari Kabupaten Kepayang, Umbu Kutai, apakah ada? Oke, mungkin belum bergabung. Dari kota, apakah ada sudah bergabung? Kota juga belum. Oke, Bengkulu Tengah mungkin. Hah? Setengah. Nah, Bu Susi mungkin apakah masih bergabung? Ya. Iya, Pak, ya, masih ada. Kami persilakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Adang sebagai Kabid Kebudayaan Provinsi, Pak Dedi, Pak Manto dari Provinsi, dan Pak Rois dari BPK Wilayah 7. Izin untuk di sini saya menyampaikan untuk usulan 2 kabupaten langsung aja ya Pak Manto ya. Boleh, Bu. Ini yang dari Bengkulu Tengah itu kemarin memang masih banyak lumayan catatan perbaikan. Yang pertama itu umur maestro kemarin sebenarnya udah dimasukkan dalam formulir, mungkin di ujungnya itu nggak dihitung umurnya. Nah, itu kan sudah saya masukkan sekian kan. Nah, terus masalah deskripsi yang terlalu singkat terkait dengan karya budaya tentang domain keterampilan. Kemarin saya juga udah diskusi dengan Pak Rois tentang penambahan
yang di dalam deskripsi masalah domain keterampilan. Mungkin yang perlu penambahan itu adalah proses dari pewarisan keterampilan. Itu dari turun temurun dari keluarga, terutama di sini adalah perempuan. Terus upaya pelestarian harus sesuai dengan 4 pilar, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan. Ini masalah perlindungan itu kami tambahkan kemarin itu membuat dokumentasi berupa video dan foto tentang proses pembuatan anyaman bambu beronang, mulai dari pengambilan bahan, proses persiapan bahan, dan proses menganyam. Dan itu pengembangan sudah itu kan. Nah, yang menjadi permasalahan ini di Bengkulu Tengah ini video. Saya masih menunggu ini Pak Manto. Itulah kemarin saya tanya dengan Pak Manto, ini terakhir perbaikan kapan? Karena saya kan nggak di Bengkulu Tengah lagi, jadi agak sulit juga komunikasinya. Udah saya minta kemarin mereka itu membuat video ulang, karena kemarin salah kami kan, pembuatan video itu harusnya landscape itu tegak itu nah. Jadi ada sedikit kemarin tuh yang video proses nganyam itu ada saya kan, cuman proses pengambilan bambu ayo salah terbalik tanpa Dedi. Landscape portrait. Aika apa namanya tuh. Cuman saya minta kemarin itu, entah di sini ada nggak perwakilan dari Bengkulu Tengah. Cuman pengambilan proses pembelahan bambu menjadi bila-bila itu kan, itu belum ada mereka buat videonya itu. Kira-kira Pak Manto masih lama nggak ini? Videonya masih proses lah istilahnya kan. Dan foto, itu aja catatan dari Bengkulu Tengah. Nah, untuk Bengkulu Utara ini Bentar, Bu. ada Bentar, Bu. ya. Oh iya Pak Dedi. Bengkulu Tengah dulu. Bengkulu Tengah dulu kita selesaikan. Iya. Satu-satu Oke. dulu. Ini orangnya nggak nampak ini. Tapi Orangnya mana? Orangnya ini lagi di luar Pak Rois, jadi itulah tidak bisa memaparkan. Lagi di luar saya Pak. Izin mungkin Ibu Susi, Bang Rois, Pak Kabit. Mungkin kalau lihat dari deskripsi keterangan ini terlalu banyak ini, tapi maksudnya yang mana yang tervital mungkin diminimalisir dulu. Contoh tentang kalau tanggal tadi itu kayaknya memang harus ditulis tanggalnya apa, kan ada sebagian sistem itu 1976. Ketika nyaut di sampingnya nggak nyaut dia misalnya 50 tahun kan gitu. Nah, itulah Kemudian, masalah umur. Nah itu ya masuk tuh yang hal-hal yang itu kan kecil-kecil, tapi kalau bisa segera tindak lanjut. Kemudian nama komunitas belum terdapat di Dapobot. Nah, pengalaman seperti itu awal-awal dengan Bang Rois itu yang agak sulit juga, harus memasukkan KTP, memasukkan KK. Nah, ini maaf, ini dia rumit, tapi ya itu maksudnya itu. Inilah juga masalah komunitas tuh Pak Dedi. Itu kan lah sudah saya masukkan komunitas di Dapobot. Saya cek kemarin masih ada, masih valid itu kan. Tapi kok di sistem mereka nggak terbaca itu. Sudah masuk komunitas itu, di Dapobot udah masuk, di Bermulir udah saya masukkan juga komunitas itu. Cuman masih dalam catatan katanya nggak ada. Kira-kira masalahnya itu apa tuh? Ya, Bu Susi, jadi gini aja saya kira dengan apa Bapak Ibu yang lain di kabupaten kota, jadi seperti yang di awal terkait dengan yang Bengkulu Selatan juga, jadi supaya kita ini kalau kita mengungkit lagi, mengulang lagi tentu akan berpanjang ya. Tapi setidaknya kita ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang. Nah, kembali lagi tadi sebisa mungkin kita coba apa yang sudah kita lengkapin
kebetulan untuk yang Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara kemarin sudah kami diskusikan juga, dan Bu Mimi juga hadir di sini, nanti juga bisa menyampaikan eh, bagaimana hasil perbaikan ya, dari catatan-catatan yang ada di penilai yang sudah kita terima kemarin itu. Setidaknya untuk Bengkulu Tengah sudah dicoba diperbaiki oleh Susi dengan diskusi dengan saya juga gitu. Nanti juga Bengkulu Utara juga demikian. Nah, yang perlu juga saya kira nanti kita sepakati, karena di informasi yang disampaikan oleh Pak Manto itu kan tidak tahu kita ya sampai tanggal berapa sih gitu ya perbaikannya itu. Mm-mm. Nah, juga surat perbaikannya itu apakah dari kementerian itu, informasinya ada nggak suratnya? Karena saya juga kemarin koordinasi dengan pihak kementerian terkait dengan di Direktorat Warisan Budaya, justru mereka sepertinya kok nggak tahu itu ada atau apa tidak ada surat langsung gitu loh. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, sehingga kawan-kawan juga pada nanya sampai tanggal batasnya sampai tanggal berapa sih perbaikan ini. Jadi itu mungkin dari nanti Bang Manto juga bisa menginfokan supaya kita dari kabupaten kota nanti siap untuk mengejar target lah. Setidaknya kalau kemarin itu ada beberapa yang sudah kita usulkan itu bisa kita perbaiki dan kita kirimkan sesuai dengan jadwal gitu. Ini mohon izin Bapak Ibu semua, ini Pak Kepala BPK 7 sudah bergabung. Nanti mungkin nanti ada sesi nanti khusus memberikan motivasi Pak ke Bapak Ibu di kabupaten kota nanti Pak. Ini Langsung aja mungkin Bang, diskusi langsung aja diskusi Bang. teknis dulu nih Pak. Terima kasih Pak. Siap, siap, siap. Oke. Jadi silakan Bang Manto, kalau misalnya dari ini dari benteng tadi yang terkait dengan beronang tadi, kalau masih ada yang disampaikan dari Susi selain dari videonya ya. Videonya kan masih menunggu Masih untuk proses lah. dibuat lagi, diproduksi ulang lagi ya. Iya. Karena kemarin itu dia potret, harusnya landscape ya. Termasuk Mm-mm. juga ada beberapa foto yang harus ditambah seperti yang kemarin sudah kita diskusikan. Silakan Susi lanjut lagi. Mm-mm. Ini yang masalah deskripsi Mas yang kecil Pak Dedi tadi kan. Kita berdiskusi dulu Pak Dedi. Ya, Itu kan siap, Bang. sebenarnya kan deskripsinya itu banyak itu kan. Memang kemarin memang harus ada penambahan agak kurang masalah proses pelestarian. Proses apa namanya tuh? Keterampilan itu didapat gitu. Nah. Terus ada juga keterangan yang itu motif. Ada 3 motif itu dapat Dedi. Iya. Ya, motif Mungkin itu beronangnya. mungkin nanti saya tambahin keterangan sedikit tentang beberapa motif itu. Nah, inilah yang jadi masalah juga, yang masalah komunitas ini, Pak. Jadi jangan sampai nanti kita udah ngisi di Dapobud, di deskripsi udah lengkap, nanti penilaian selanjutnya nggak ada lagi timbul kan di Dapobud. Yang komunitas ya. Yang komunitas sudah masuk. Ya. Kita nggak ada perubahan, masih BMA itulah Pak Dedi kita masukkan komunitasnya kemarin. Oh iya. Nah, Jadi izin juga Susi sama Pak Dedi sama Bapak Ibu yang lain. Jadi terkait dengan beronang sama dengan yang tahun lalu ya. Dari Bengkulu Tengah kan itu terkait dengan apa yang diusulkan itu rudus. keterampilan. Artinya secara domain, nah ini juga menjadi perhatian kita ketika kita mengusulkan itu kita sesuaikan dengan domainnya. Nah, penekanan kita di pengkajian, di kajian video, foto maupun di pendeskripsian di formulir harus merujuk pada domain yang kita usulkan gitu. Nah, kemarin ini menjadi yang saya minta ke Susi untuk diperbaiki, karena di pendeskripsian itu ketika kita menyebut atau memilih domainnya kemahiran, karena ini pembuatan beronang ya. Artinya beronang ini adalah teknologi tradisional dalam kaitannya dengan mata pencarian gitu ya. Nah, ini domainnya adalah kemahiran, keterampilan. Nah, tentu yang penekanannya adalah proses pembuatan beronang, lalu penggunaannya dan proses pewarisan pengetahuan.
Nah, jadi kemarin itu ketika saya Oke. baca deskripsinya memang kurangnya salah satunya di situ ya. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana sih proses pewarisan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh si pelaku atau si maestro tadi gitu. Nah, itu Oh, tambahannya kemarin yang perlu juga dijelaskan, termasuk juga ketika di deskripsi itu ada foto beronangnya, katanya ini motif 1, 2, 3, tetapi tidak dijelaskan. Ini motifnya deskripsinya. kenapa ini berbeda 1, 2, 3, tentu perlu ada informasi. Nah, itu yang kemarin saya berikan informasi ke Susi untuk ditambahkan. Nah, mudah-mudahan kalau sudah selesai nanti bisa dikirim lagi nanti ke Pak Manto untuk di-upload lagi ya di Dapobud Provinsi. Saya kira itu Mm-mm. informasi dari saya. Silakan Pak Satu Manto lagi atau dari Susi, Pak silakan. Manto. Ini nanti kan sudah kami perbaiki, nah Pak Manto. Apa perlu kami masukkan lagi di Dapobud nggak perbaikan itu? Apa langsung kami kirim aja ke provinsi? Di Dapobud kami input ulang nggak perbaikan yang ada yang terakhir ini? Ya, baik Bu Susi. Ya, Silakan. Ah, ah, mungkin boleh juga diinput juga di Dapobud Kabupaten. Nanti ah, juga ah. kirim ke kami biar kami sesuaikan dan agregasi di provinsi, Bu ya. Mungkin Iya, iya. untuk komunitas itu apakah mungkin maksud pusat ini apakah selain BMA itu ada komunitas seperti komunitas pengrajin benang atau seperti paguyubannya seperti itu apakah ada mungkin bisa dimasukkan juga Nggak. di Bogor, Bu. Ah, Belum ada mungkin Pak Manto itu aja. Kalau mungkin sedikit memberikan gambaran, 2000 2018 saya pernah bantu apa ya badan penelitian apa, kami menyelisiri di Bengkulu Tengah itu masalah beronang itu kayaknya mereka ini memang dari turunan keluarga. Kalau yang tidak ada turunan itu kayaknya nggak bisa gitu nah. Nah, Iya, cuman memang untuk belajar. membuktikannya ya bingung itu maksud saya. Jadi memang Iya, kata Bang Manto tadi Ya. kalau bisa dicarikan jangan hanya itu aja ya Bang Manto. Izin juga menambahkan ya, saya kira ini ada perlu kita ini di Dapobud itu di aplikasi Dapobud itu kan ada item tentang pelaku budaya ya atau SDM Hmm. kebudayaan. Nah, artinya dari pihak Kabupaten Benteng itu bisa menginput juga data siapa sih kira-kira para pengrajin yang Oh ada ya, di Bengkulu Tengah gitu ya. Kalau ya kayak kemarin kita kan lakukan ada bersama beberapa dulu kan. nama ya, yang kan ada beberapa nama itu yang dimasukkan dalam Ditambahkan. deskripsi itu 3 nama ya kalau nggak salah dan ah, ditambah ternyata ada juga yang di koran apa yang kemarin itu. Nah, iya, iya Pak. ternyata itu. Nah, kalau bisa yang sudah yang ada di koran itu, yang ada di media itu dimasukkan juga dan ditemui ya, dimasukkan Oh ya, di SDM kebudayaannya. Nah, saya kira iya iya. kalau Iya, terkait dengan lembaga kebudayaan itu, di samping tadi ada BMA Kabupaten, nah ada nggak misalnya sanggar ataupun komunitas yang berkiprah di kerajinan tradisional itu, gitu. Nah, tidak harus peronang semua yang dikerjakan, tapi juga misalnya kerajinan anyaman apa, tikar atau sejenisnya, dia ada punya lembaga misalnya atau perkumpulan bisa dimasukkan. Nah, itu mungkin bisa dideskripsikan ya, kalaupun tidak ada secara organisasi dia permanen misalnya terbentuk, tapi bisa dideskripsikan di formulir bagian deskripsi dari formulir usulan penetapan itu. Tapi yang jelas untuk pelaku budaya itu SDM budaya itu harus kita tambahkan lah beberapa orang lagi yang terkait dengan beronang ataupun nanti kalau ada lagi yang seniman-seniman lain oleh Kabupaten Benteng bisa ditambahkan sehingga kapan kita perlu tentang SDM kebudayaan bisa dimasukkan lagi. iya. Oke, jadi Mungkin itu catatan Pak itu. Dedi sama Pak Manto dari saya. Silakan Susi. Izin Iya, mungkin Bang Rois, Bang Manto, Bu Susi juga sebelum lanjut ke ya. utara, boleh Ayo Pak request lanjut. ini, boleh request Pak Kepala BPK dulu sambutan Boleh, arahan. boleh. Boleh Ya Bapak. izin, izin. Yes. Iya Silakan Bapak. Pak. Selamat bergabung Pak Izin ya Pak. Iskandar. Sangat bergabung Pak Iskandar. Ya, Pak Kabit terima ya. kasih Bapak Ibu yang ada Zoom semua, Pak
teman saya Pak Rois, Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu yang pertama salam hormat buat Bapak Ibu semua, salam kenal dari saya. Kebetulan saya baru 3 minggu ini di BPK wilayah 7 Bengkulu, walaupun dulu waktu saya di Jambi juga wilayah ternyata termasuk Bengkulu. Tapi yang ditangani dulu dengan sekarang agak berbeda sedikit karena kalau dulu yang bisa dipegang-pegang yang kita urusi sekarang banyak yang tidak bisa dipegang juga ya Pak Rois ya. Di, ya menarik buat saya pribadi menarik dan dulu kita juga dilibatkan dalam misalnya PPKD, belakangan warisan budaya tak benda, tapi bagian-bagian tertentu dari sana tidak dalam prosesnya. Jadi kalau dalam proses mulai dari awal dari A sampai Z, saya kira Pak Rois, Mbak Susi di sini yang lebih memahami. Namun Bapak Ibu perlu ketahui juga, tadi kita juga rapat Indonesiana untuk ini kita dorong juga semua komunitas, semua dinas juga kira-kira apa yang bisa proposal yang bisa kita ajukan untuk dana Indonesiana, kemudian ada juga PAMPEM di kita mendampingi komunitas. Tentu kalau kita pemerintah nggak bisa, tapi mendampingi komunitas, merekomendasikan komunitas atau perseorangan untuk memperoleh dana tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari kalau dari pesan dari Kepala Biro kita kan, terutama di daerah-daerah yang IPK-nya provinsi, yang IPK-nya masih masih kurang atau di bawah rata-rata nasional ini sangat terbuka. Ini ada semacam apa mungkin dari sana untuk dana Indonesia itu. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk berkenaan dengan WBTB ini juga memang didorong terus kita untuk menetapkan dan saya kira ini juga menjadi apa kita dorongan ya buat kita ya. Kita akan sebisa kita tentu membantu tapi dalam domainnya di ini tentu dari pemerintah daerah. Kalau kita bandingkan misalnya dengan provinsi-provinsi di Jawa, mungkin kita tertinggal untuk WBTB ini. Kalau di Jawa, provinsi, kabupaten sudah cukup banyak. Mungkin kita di luar Jawa ya, saya kira juga bisa mengejar lah. Karena begitu pentingnya suatu apa dari 10 OPK itu untuk ditetapkan menjadi WBTB sangat 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 penting. Apa urgensinya itu sangat tinggi ya karena nanti belum lagi seperti sekarang ini ada klaim-klaim dari pihak tertentu dari negara lain saling klaim saling apa sehingga sedikit banyak ini menimbulkan konflik menimbulkan gesekan di antara masyarakat yang kita serumpun ya serumpun misalnya di Malaysia ya sering sering klaim kebudayaan kita. Mungkin saya dengar yang dari Bengkulu juga ada yang diklaim di sana karena memang mungkin pelakunya di sana adalah perantau diaspora dari kita dari Indonesia. Nah, ini kan kita tidak mau juga seperti dulu reok misalnya karena memang di sana pelakunya juga adalah pendatang-pendatang dari dari Jawa, dari Ponorogo dan sekitarnya. Kemudian nanti meningkat ke ICH, International Intangible Cultural Heritage yang ditetapkan UNESCO juga nanti. Saya kira ini cukup menjadi tantangan juga buat kita semua tingkatannya. Jadi kalau di benda ada warisan dunia, ini nanti di kita juga ada warisan dunia, dunia tak benda. Selama ini dari berapa warisan dunia tak benda itu sebagian besar ada di Jawa. Padahal di luar Jawa itu banyak yang sebenarnya sangat-sangat perlu, bukan hanya sangat baik, tapi memang sangat perlu untuk ditetapkan secara internasional. Jadi kita mulai dari BTB, kemudian nanti meningkat ke tingkatan berikutnya. Namun saya mohon maaf sampai saat ini secara teknis tentu Pak Rois ini yang lebih memahami secara teknis mulai dari hulu sampai hilirnya
mulai dari pengumpulan data sampai ke proses penetapannya. Mungkin ya kita perlulah menghadirkan uh, tim ahli BPTB dari apa mengundang mereka untuk menetapkan, tidak hanya untuk jalan-jalan tentu. Kalau semua sudah siap, tentu sudah siap di datanya di tempat kita. Pak Rois salah siap untuk membantu sesuai dengan kemampuan beliau yang sudah cukup lama bergelut di bidang ini, walaupun mungkin istilah atau namanya berbeda-beda. Sejak dulu beliau di Padang sudah menjadi wilayahnya di sini ya Pak Rois ya. Jadi dalam Eh, hal intinya kan ini pelestarian ya, pelestarian yang berarti pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dari objek pemajuan kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang itu. Mungkin itu ya untuk kita saling menyemangati, tentu ya Bapak Ibu semua, kita saling menyemangati dalam kondisi seperti apapun ya, seharusnya kita saling menyemangati lah. Jadi keterbatasan itu pasti ada, tapi kita masih bisa berbuat. Ada yang bisa kita perbuat untuk kebudayaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bu Susi mau dilanjut yang Bengkulu Utara mungkin? Apa masih ada yang perlu Langsung, disampaikan? langsung aja Pak Manto Bengkulu Utara. Ya, Bengkulu Tengah tadi, itulah catatan sudah tadi. Kalau Bengkulu Utara ini kemarin itu kami kan mengusulkan 2, Berujung sama Puncung Nasi Sawo. Nah, yang keluar dalam penilaian akhir ini cuma 1, Puncung Nasi Sawo. Saya konfirmasi sama dinas, kata mereka kemarin mengusulkan. Itu juga yang masih jadi pertanyaan kami Pak Manto. Kok berujungnya nggak nampak di penilaian? Karena nggak ada di penilaian berarti nggak masuk kemarin di pengusulan kan? Yang 1 aja dulu yang Kunjung Nasi Sawo, koreksi untuk penilaian pertama ini masih sama dengan yang Bengkulu Utara. Nama komunitasnya belum ada di Dapobud. Padahal sudah dimasukkan di formulir, sudah saya masukkan di Dapobud juga, sudah saya input, sudah valid. Terus memasukkan upaya pelestarian. Kemarin itu upaya pelestarian sudah saya buat, itu memang lupa menginput ke dalam formulir itu. Tadi sudah saya masukkan ke dalam formulir, memang belum dikirim dengan Pak Manto. Terus tambahkan foto. Ya kemarin itu memang ada beberapa kurang. Cuman di Dapobud itu saya cek kemarin memang cuman masuk tuh 3 foto. Oke, nanti saya tambahkan lagi minimal tuh 5 foto. Itu aja mungkin kalau catatan yang dari Bengkulu Utara. Itu aja mungkin Pak Manto. terima kasih Bu Susi. Mungkin Bu Ya. Mimi, kalau ada tambahan Bu Mimi dari dinas bagaimana? Iya, dari dinas boleh. Masalah yang Berujung itu Masih ada dari dinas. masih bergabung Bu? Dari dinas. Ibu Mimi, gimana? Apakah ada Karena tambahan? kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemarin itu kan kami mengusulkan yang tahun 2024 gagal kemarin, yaitu Berjung dan Punjung Nasi Sao. Nah, kemarin tuh waktu dibagikan di grup itu saya lihat Berjung dengan Punjung Nasi Sao tuh statusnya diterima. Terus pas kami lihat lagi Berjung ya enggak? ada gitu. Iya. Nah, gimana maksudnya tuh apa bisa dimasukkan kembali, Pak? Gimana Pak? Kemarin saya juga sudah konfirmasi sama penggiat budaya, katanya kemarin sudah aman. Pas kami lihat sudah nggak ada. Jadi gimana Pak? Mohon bantuannya. Kalau bisa dimasukkan, tolong dimasukkan kembali. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bu Mimi. Mungkin kami konfirmasi kemarin ke pusat, katanya untuk yang Berjong itu mungkin karena tanggal pengusulannya sudah mereka anggap sudah lewat, jadi mungkin dianggap untuk usulan tahun depan gitu, Pak, Bu ya. Ya, itu mungkin karena Jadi banyak istilahnya kita terlambat Ya. mengusulkan itu Pak Manto. Ya,
Padahal memang dalam status kita di Dapobud provinsi itu sudah diterima, Bu. Tapi mungkin mereka Oh, ada pertimbangan apa mungkin sih? Nah, mungkin karena ini ya Pak Manto, karena usulan kita di tahun dia kan masuknya di tahun 2025 itu ya. Usulan jadi mereka itu ngambilnya yang usulan tahun 2024 itu mungkin ya. ya seperti itu, Bu Susi. Jadi mungkin dianggap ini untuk usulan tahun depan seperti itu. Tahun depan yang dia masuk. Oh iya iya iya. Bisa bisa. Jadi nanti untuk komunitas dan pelaku budaya nanti juga Bu Susi boleh dikirim listnya ke kami supaya bisa kami periksa kembali sehingga bisa kami Oke. lihat lagi nama-nama komunitas itu seperti itu. Oke oke oke. Terima kasih. Oke aman. Itu aja mungkin dari saya yang mewakili Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Rois, dengan Provinsi atas bantuannya. Semoga kedepannya usulan-usulan kita ini semuanya goal dan masuk menjadi WBTB Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Ya, Amin. terima kasih. Mungkin. Ya, itu dari saya. Kalau Bu. Mana Bu? Ya. Woi, Ada yang mau ditambah Bu wilayah Mimi? tujuhnya dari saya. Ya, ayo Bu Mimi boleh. Kalau saya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Ya gimana tadi? Gimana, Bu? Ada yang mau Iya, ditambahkan Bu. Bu? Ada yang ditambah ada Bu. Ibu Mimi. Oh iya, berarti yang Bengkulu Utara itu hanya masuk yang Punjung Nasi Sawo aja ya? Tahun Di ini. Ya, sementara yuk itu satu. satu dulu Bu. Untuk sementara itu satu yuk karena kemarin itu kan Berjuk itu diusulkan di tahun 2025 masuk usulannya ke pusat. Sedangkan mungkin ya orang pusat itu dia melihat yang usulan terakhir di bulan Desember itu nah yang tahun 2024. Mungkin. Mungkin. Nasi Tapi Bengkulu itu Utara mungkin ya. Oke. Jadi ya mungkin segini aja Bu. Bu Mimi terkait dengan Berjung itu. Nanti kita konfirmasi ulang lagi. Ya kalau masih mungkin ya tanda ya memungkinkan kita coba memungkinkan. dimasukkan kembali. Ya syukur. Kalau enggak ya artinya sudah masuk dalam daftar list ya yang akan kita usulkan. Nah, karena kemarin juga itu Roman itu yang penulis bukunya juga sudah nanyakan ke saya, tapi saya bilang ya saya nggak bisa jawab pastinya gimana ya. Tapi ya mudah-mudahan kalau yang jelas kalau yang kunjung nasi sawo ini kita maksimalkan dan itu bisa ditetapkan ya berarti adalah satu dari utara gitu ya. Paling tidak yang bisa menjadi WBTBI yang dari Bengkulu Utara. Nah, Mudah-mudahan bisa pecah mungkin telur Pak Roy. ya pecah telur katanya. Amin, amin. Nah, Iya. sedikit tentang ini juga catatan yang ya kemarin juga udah kami diskusikan dengan Susi terkait dengan ada beberapa hal seperti foto itu. Nah, foto memang perlu ini ada kalau di formulir itu ada 3 foto yang dibuat. Kalau di formulir kan kita harus buatkan 5 ya sesuai permintaan dari tim gitu. Nah, foto-foto itu sebaiknya ini ada foto proses pembuatan juga satu. Nah, proses menghidang ini sudah ada jenis apa fotonya saya lihat. Lalu proses penggunaan dari nasi punjung ini nasi punjung atau punjung nasi ya. Balik-balik saya itu. Nah, ini di acara Mupakor Raja Penghulu sudah ada Madya Putih. Nah, artinya sudah berarti foto yang perlu ditambah itu mungkin proses pembuatannya gitu. Proses pembuatannya siapa yang karena itu nanti akan terlihat siapa yang mengerjakan apa gitu. Apakah perempuan atau laki-laki yang masak gitu. Oke, Itu siapa ada itu Pak? itu tambahan foto. Yang kedua memang ini perlu ditambah lagi misalnya kalau ini guru budaya atau maestro ini misalnya kan ada yang kalau kalau nanti terkait ya, kalau terkait misalnya urusan masak memasak kan identik dengan ibu-ibu. Adakah ibu-ibu Ya. yang sebagai pelaku budaya terkait dengan kuliner? Ini kan masuk dalam konteks kuliner ya, sistem pengetahuan yang masuk dalam makanan. Nah, kalau ini yang komunitas ya, karena ini baru BMA yang dimasukkan ya, oke bisa satu BMA, tapi
kalau ada juga misalnya kelompok-kelompok ibu-ibu misalnya yang bukan hanya terkait dengan eh, kelompok adat misalnya, tapi kalau ada misal kelompok ibu-ibu ataupun kelompok yang sudah inilah yang agak modern tapi tetap masih melestarikan kuliner ini gitu ya. Jadi seperti itu perlu kita tambahkan ya. Kemarin juga udah kami diskusikan juga untuk diperbaiki persoalan upaya pelestarian karya budaya. Ada beberapa hal terkait dengan perlindungan itu bagaimana pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, sebenarnya ini untuk semua usulan kita ya sebenarnya kabupaten kota yang upaya pelestarian ini kan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan gitu. Sebelum WBTB ini, sebelum usulan kita ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, itu harus kita gambarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, demikian juga kalau sudah ditetapkan sebagai WBTBI, nah rencana ke depannya apa? Misalnya terkait dengan tadi nasi punjung tadi, punjung nasi sawo. Misalnya dari Bu Mimi dari Bengkulu Utara, apa sih yang sudah dilakukan terkait dengan ini tadi yang usulan kita, program-program yang sudah dilakukan, tidak harus yang terkait dengan ini usulan kita ini misalnya nasi punjung ini, tetapi mungkin dari pembinaan para pelaku budaya apa yang sudah dilakukan program-program misalnya sosialisasi supaya kearifan lokal atau kuliner ataupun OPK dari setiap etnis itu ada upaya pelestarian dari masyarakat. Nah, demikian juga nanti kalau sudah ditetapkan menjadi WBTBI, bukan hanya persoalan menerima sertifikat, tapi ada program tindak lanjutnya gitu ya. Jadi yang kita gambarkan itu di upaya pelestarian itu seperti itu. Ya, kalaupun nanti belum dapat secara detail penganggarannya apa program ini, tapi paling tidak sudah lebih spesifik misalnya programnya apa. Kalau ini sudah ditetapkan misalnya di tahun 2026 apa yang harus dilakukan gitu ya. Termasuk tadi yang persoalan Bronang tadi, termasuk Kait Nari, ya tari Andun tadi yang di selatan ya. Termasuk juga nanti yang tadi yang di Muko-Muko ya. Saya kira itu persoalan upaya pelestarian sehingga kita nggak ditanya lagi ini kok nggak sesuai gitu ya. Biasanya kan itu yang sering jadi permasalahan ya, jadi catatan terus. Ini kok nggak relevan upaya pelestariannya dengan usulannya. Mungkin itu aja tambahannya Bu Mimi dan Bu Susi untuk Utara. Ya harapannya kita itu tadi ya seperti tahun lalu itu Bengkulu Tengah kan pecah telur itu dengan rudus. Nah siapa tahu nanti dengan tahun ini Utara ada pecah telur lagi gitu. Itu Ya, aja. amin. Terima kasih. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Rois buat masukan dan arahannya untuk Bengkulu Utara, mana yang diperlukan rencana aksi pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seperti itu. Mungkin kita berlanjut ke kota, apakah masih ada yang mewakili atau Tidak ada kota. tidak ya? Oh ya, ya mungkin karena kota ini mereka sedang WFH Bapak Ibu ya, jadi mohon dimaklumi. Katanya ini ada dari kota ini. Saya kontak Bu Fitri ada yang mewakilin katanya. Nah, Yang mana? Nggak ada, orangnya saya juga nggak tahu. Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi Nggak ya? ada ya. Ini Nggak yang ada. ini siapa nih? Cowok itu Rejang ini Lebong siapa yang nih? ada nih. Rejang Lebong ya. Tinggal Rejang Lebong lagi. Rejang, Oh. ya. Pak Palevi, mungkin kami persilakan Pak Palevi, bagaimana perkembangan BBTB Rejang Lebong? Yang sama itu ada masalah dengan pupuk, sedangkan di sudah validasi. Suaranya jauh, Pak. Jauh ya? Ya, jauh. Udah dengarnya, Pak. Ya jauh di gunung Rejang Lebong tuh. Ke Dimakan pantai Liku jauh. 9 ya, Pak. Lewat Liku 9 agak payah Hilang suaranya ya, Pak? nyambung sini.
Oh, pakai laptop ya, Pak? Oke, PC. Oh, pakai PC. Volume mic-nya mungkin Pak, volume mic-nya ditingkatkan mungkin Pak. Volume mic atau Bapak harus dekat. Kayak kayak Bang Isro itu nah. Isro itu sama siapa nih? Aduh, sama Bu Kabit itu ya. Ibu Kabit. Salam Tidak. Bu Kabit. Waduh. Ibu Kabit dadanya dengan siapa? Dengan Pak Is atau dengan kami nih? Ini dengan saya. Oh, dengan saya. Bu Kabitnya menjauh, nggak mau mendekat. Udah Bang Lepi? Ini gimana? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut agak dekat dikit tapi ngomongnya. Yang kira-kira yang data itu kan sudah banyak yang sampai itu kami mau masukkan data itu baru itu gimana perasaannya? Data apa itu Pak? Pak Lipi mungkin? Kalau yang sampai itu kan sudah dibuat yang apa kabar? Jangan tengok ke bawah, Bu Kabit muko-muko gabung lah Bu. Menjauh saja Ibu ini. Gabung, tadi lagi ada urusan Pak Rois sebentar, makanya saya suruh saya ikut. Nah, berarti sekarang Ibu yang muncul lagi, Isro-nya minggir. Jadi Bang Manto, kemungkinan karena mic dari Bang Lepi itu agak jauh-jauh timbul, jadi boleh disampaikan dulu, dibantu Bang Manto. Ya, gimana Pak Lepi? Apa mic-nya sudah on? Sudah? tes. Masih agak berdengung itu Pak. Jangan-jangan PC-nya minta dilem, Pak. Ya, untuk kendala Rejang Lebong yang di list itu Pak, nama komunitasnya belum dimasukkan di Dapobud Kabupaten. Di Dapobud Kabupaten. Kemudian yang kedua, upaya pelestarian juga belum ada Pak. Ya, nanti boleh ditambahkan Pak bagaimana upaya pelestarian, pembinaan, pengembangan, juga pelestariannya, pemanfaatannya seperti apa, seperti itu Pak. Kemudian juga fotonya perlu ditambahkan yang kualitas resolusinya lebih baik Pak. Gitu. Minimal 480 piksel seperti itu Pak. Itu MB. Jadi izin Pak Manto untuk menambahkan sedikit yang dari Rejang Lebong. Ya, kami silakan Pak. Ya, ini sebenarnya Bang Lepi ini sudah semangat betul ini mau nyampaikan ini, tapi gimana suaranya nggak keluar, terhalang liku 9 ini kayaknya. Jadi dari catatan itu sebenarnya ada yang perlu. Ini kalau tidak salah, ini pernah kita sudah perbaikin ini untuk upaya pelestarian ini sesuaikan dengan 4 strategi pemajuan kebudayaan, itu yang tadi ya, mulai dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Tapi nanti mudah-mudahan dari Bang Lipi nanti bisa ini lagi share lagi, kita diskusikan lagi nanti. Kalau bisa memang di sini ya, tapi kalau memang nanti Bang Lipi mau kirim lagi draftnya, kita cek lagi, kita diskusikan lagi. Lalu nama komunitas sebenarnya cukup banyak ya, kalau komunitas di Rejang Lebong itu, apalagi yang terkait dengan Nyambe itu udah bisa kita masukkan beberapa dari BMA-nya, bisa ada yang komunitas-komunitas adat ya, yang sanggar-sanggar juga ada yang terlibat di situ ya. Karena Nyambe ini kan sebenarnya terkait dengan bagaimana ketika ada orang bekerja, berarti setidaknya Nyambe juga tahu dia. Nah, bisa jadi komunitas keje itu bisa dimasukkan gitu. Nah, tambah foto-foto ya, memang ini harus kita kembali lagi kita perhatiin
ketika bicara tentang Nyambe, berarti foto aktivitas dari Nyambe itu yang kita tonjolkan ya. Nanti yang bisa ditunjukkan itu misalnya dari segi kostumnya ya, kalau dia misalnya menggunakan pakaian apa untuk di aktivitas Nyambe ini. Ya, karena ini termasuk dalam kegiatan adat, berarti kostumnya atau pakaiannya juga akan mempengaruhi. Nah, termasuk juga nanti misalnya kalau ada aksesoris atau pendukung lainnya gitu ya yang bisa ditampilkan di foto atau juga dengan di video itu. Nah, saya kira yang dari Nyambe ini sebenarnya kalau kita lihat lagi kan tidak terlalu banyak lagi masalah sebenarnya. Ya, ini seperti foto yang di POM tidak ada di Dapobud. Nah, jadi memang itu ya Bapak Ibu semua. Jadi ketika di POM itu ada, tapi di Dapobud tidak ada, nah itu setidaknya harus sinkron ya. Walaupun misalnya di Dapobud bisa kita buatkan 6, 7 foto, tapi foto yang kita tampilkan di formulir itu ya kalau diminta 5, 5 tapi sesuai dengan yang di aplikasi Dapobud. Jangan nanti berbeda yang di formulir, berbeda juga dengan yang di aplikasi gitu ya. Nah, saya kira itu karena yang lainnya sudah cukup udah lengkap dan tidak ada komentar yang lain sih di sini di penilaian ini. Jadi tinggal bagaimana melengkapi upaya pelestarian itu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Saya kira dulu kita sudah pernah diskusikan ini ya. Ya, yang Bang Lepi ya. Kalau nggak salah ini udah pernah, tapi kembali lagi kalau memang ini kita butuh perbaiki, kita perbaiki lagi. Ya, memang harus kita perbaiki ya. Lalu komunitas nanti bisa ditambahkan nanti melalui lembaga kebudayaan di Dapobud itu, karena ada entitas lembaga kebudayaan kan ada tuh entitas SDM kebudayaan. Nah, itu harus tetap kita update ya. Ini untuk Bapak Ibu semua di kabupaten kota, ketika kita mengupdate atau menginput data OPK, ya demikian juga nanti kalau nanti di Cagar Budaya ya, karena di Cagar Budaya juga ada nanti harus kita menginput juga nama seorang maestronya atau ahlinya, misalnya terkait manuskrip, karena di CB juga ada manuskrip juga, di OPK juga ada manuskrip, tapi manuskrip di CB itu lebih kepada fisik dari manuskrip itu sendiri. Nah, di situ biasanya diminta juga nama ahlinya, siapa sih orang yang bisa membaca manuskrip itu. Nah, itu harus kita masukkan di SDM kebudayaan. Nah, itu harus kita update terus gitu ya. Ketika kita dapat data atau informasi tentang maestro atau ahli, lah katakan pelaku budaya, kita masukkan di SDM kebudayaan namanya. Minimal OKTP, minimal ya. Selain dari beberapa yang tanda bintang yang harus kita isi semua. Nah, bisa lembaga-lembaga atau komunitas atau sanggar yang terkait dengan usulan kita. Nah, di luar daripada usulan ini, ya tidak salah juga misalnya kita update juga lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di daerah kita, di kabupaten kota, di luar dari persoalan kita mengusul. Nah, dalam konteks penginputan atau update data di Dapobud, lembaga kebudayaan itu ya bisa kita tambahkan terus, SDM kebudayaan bisa kita tambahkan terus, gitu ya. Terus peranata kebudayaan kalau memang ada di tempat kita bisa kita tambahkan terus sarana dan prasarana itu ya. Nah, jadi tidak harus hanya untuk kepentingan usulan WBTB baru kita lengkapi. Ya, karena di Rejang Lebong itu kan cukup banyak ya para pelaku budaya kita yang sudah sepuh juga yang sudah ya, artinya udah bisa kita katakan sebagai guru budaya. Walaupun nanti kalau kita katakan maestro dalam konteks pemerintah itu biasanya yang sudah mendapat SK dari kementerian kalau status maestro. Tapi dalam hal ini kita sepakat saja maestro dalam arti pelaku budaya yang memang aktif melakukan upaya pelestarian dan tetap mengajarkan pengetahuannya kepada masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya dari terkait dengan ini.
Artinya untuk yang Rejang Lebong sebenarnya tidak terlalu banyak yang mau kita perbaiki, hanya persoalan rencana aksi itu. Ya, nanti Bang Levi saya kira nanti biasanya nggak lama kemudian nanti saya lihat nanti di WA saya sudah ada itu kirimannya itu biasanya ya. Ya Bang Levi ya. Jadi saya kira itu dari saya untuk ini terkait dengan yang dari Rejang Lebong ya, kita berharap ya mudah-mudahan dari Rejang Lebong juga untuk yang pertama kali, walaupun sebelumnya sudah ada WBTBI dari Rejang Lebong, tapi untuk yang pertama kali yang diusulkan oleh dinas, ya mungkin nanti ini yang pertama bisa lolos gitu. Saya kira itu, Bang Manto, silakan dilanjut lagi. Ya, terima kasih Pak Rois. Ya, Pak Levi, mudah-mudahan tetap semangat Pak Levi. Ayo, terima kasih. Ya, mudah-mudahan setelah Kejai nanti ada lagi warisan budaya dari Rejang Lebong. Pasti, Pak. Itu lanjut nanti jadi kabit kebudayaan kayaknya. Amin, amin. Langsung langsung udah sekretaris nggak mau kebudayaan. Sekretaris dinas. Ya, mungkin dari kabupaten lain ada mungkin yang mau menambahkan lagi? Yang dari kota tadi gimana nih ceritanya? Belum ada, nggak ada. Ada yang bergabung ini ya? Ada. Nggak ada ya. Tapi Belum ada. ini nggak apa-apa kalau misalnya belum ada yang mewakili, tapi kita bisa ini juga sih. Kita cek lagi dokumen mereka apa sih yang kurang gitu ya. Nah, kalau boleh nanti kalau boleh saya izin untuk menyampaikan beberapa ini yang terkait tarik kapur siri sama baitat ini yang dari kota ya. Nah, yang kapur sirih ini, nah ini yang kemarin memang diakui sendiri sih oleh Bu Fitri, Bu Martina sebagai kabit. Wah ini nggak punya foto yang terbaru gitu. Tapi dari saya tadi komunikasi ke Bu Fitri, ini ada beberapa catatan yang sudah dibuat. Ya, sebentar. Saya barusan dikirim. Nah ini saya nggak tahu nih kenapa saya di Japri ke saya ya, harusnya ke Pak Manto nih harusnya nih. Oh, udah dikirim juga ke ini katanya ke email Pak provinsi, Manto. berarti udah ke Pak Manto juga ya. Nah, untuk yang sudah diperbaiki itu ada terkait dengan foto, usia maestro, data maestro dan sumber video itu sudah diperbaiki. Cuma itu tadi saya belum, karena kita belum lihat ya, belum tahu juga sih gimana hasil perbaikannya. Tapi yang paling utama untuk sebentar, saya buka lagi. Baitat ya, kalau kita mau lihat di Baitat ini hanya butuh yang paling ini sebenarnya umur maestro belum terdapat di POM. Padahal ya kembali lagi kayak yang kata Susi tadi ya, sebenarnya tahun lahirnya sudah, tapi karena nggak dituliskan berapa tahun usianya, jadi akhirnya dipertanyakan. Nah, kualitas foto itu yang kurang, tapi tadi sudah dikonfirmasi, sudah diperbaiki. Nah, foto milik sendiri sudah diperbaiki, mudah-mudahan sudah sesuai. Lalu upaya pelestarian ini juga perlu diperbaiki. Saya kira nanti bisa ini juga lah. Mungkin dari kotanya atau Bu Fitrinya bisa nanti menginformasikan hasil yang sudah diperbaiki mereka itu terkait dengan Baitat. Nah, ini juga ya kembali lagi terkait dengan kuliner. Nah, ini terkait juga seperti yang saya sampaikan tadi tentang di utara. Nah, catatannya belum terdapat cara pembuatan dan penjelasan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan karya budaya. Nah, ini penting. Jadi harus ada pendeskripsian bagaimana proses pembuatannya gitu. Nah, itu saya kira mudah-mudahan lah dari kota sudah bisa. Nah, kalau yang sini pertunjukan ini kemarin ini sebenarnya masih masih ini ya, masih ragu-ragu sih kota apakah ini bisa diusulkan atau tidak. Cuman kemarin saya
saya berikan apa, silahkan diusulkan, tapi kita lengkapi beberapa poinnya seperti foto yang terbaru. Nah, ternyata di catatan penilaian foto ini tidak masuk, tidak ada fotonya sehingga menjadi warna merah ya. Nah, upaya pelestarian juga belum secara spesifik menjelaskan. Foto hanya terdapat 4 di Pak Dapobud. Nah, karena permintaan biasanya kan 5 ya, ditambah dengan kualitasnya harus lebih baik. Masukkan form yang telah dikirim melalui email ke Dapobud. Nah, ini yang kalau di Dapobud itu kita bisa lihat kan itu dokumen kajian dan dokumen lainnya. Nah, itu harusnya dimasukkan formnya, form usulan penetapan itu. Sehingga pendeskripsian yang di form itu dengan yang deskripsi yang kita buat di sekarang ini itu ya paling tidak sama atau sudah ada perbaikan. Itu nanti tujuannya adalah untuk melihat dari apa ya, sudah ada diperbaiki gitu. Nah, ini Maestro tadi soal usia tadi saya kira ini. Nah, saya kira itu yang dari kota. Jadi eh, tadi katanya sih ada sih yang gabung di Zoom kita dari kota, tapi kalau memang nggak ada ya sudah berarti artinya itulah kondisi dari ini yang dari kota. Mudah-mudahan dari saran kita kalau ada nanti yang bisa menyampaikan ke kota bisa nanti diperbaiki lagi. Mungkin itu aja dari saya Pak Manto ini karena usulan kita yang kondisinya revisi itu hanya itu saya kira, yang lainnya kan memang tidak masuk dalam penilaian atau yang sudah ditangguhkan, dimerahkan sehingga tidak selengkap dari tidak semua yang usulan kita ini kita bisa diskusikan ya. Jadi hanya ada berapa 9 ya atau berapa tadi nih yang kita diskusikan tadi. Saya kira itu dari yang bisa kita diskusikan dari usulan-usulan kabupaten kota. Itu saja, silakan Pak Manto lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Rois buat arahan dan tadi sudah memberikan keterangan buat kota. Mungkin nanti kita akan bersama-sama japri dengan pihak dinas kota mungkin untuk perbaikannya nanti. Nah, untuk batas tanggal perbaikan saya juga belum bisa memastikan karena seperti kata Pak Rois tadi belum ada surat resmi. Jadi kemarin itu cuma di japri aja Pak Rois sama teman-teman di kementerian itu. Siapa yang japri Pak? Kemarin itu Bu Ardelia ya. Ardelia ya. Karena saya kontak Mas Sakti malah bingung siapa yang kirim katanya. Nah, oke, berarti saya nanti konfirmasi lagi ulang nanti ke mereka tuh. Oke. Berarti mungkin kita sepakati aja kapan gitu kira-kira Pak Rois ya. Apa minggu depan seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Menjelang inilah. Menjelang Lebaran lah, nah. Oh iya, menjelang. Nanti kalau udah Lebaran lupa lagi kita. Karena maaf kan ya dimaafkanlah nanti kalau lupa katanya nanti kan. Udah enak makan daging. Ya, mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Iskandar mungkin untuk meresum pertemuan kita hari ini. Apakah masih bergabung Pak? Masih hadir tadi Pak. Kami Iya. Terima kasih Pak. Menarik juga kalau saya ikuti tadi diskusi teman-teman sudah banyak juga yang disiapkan, dan saya juga minta ke Pak Rois ini untuk terus blending atau gabung dengan teman-teman untuk usulan BTB ini, karena ini menjadi prestasi buat kita bersama, kita semua, tidak hanya kami tapi juga pemerintah provinsi, kabupaten kota yang ada di wilayah kerja kami. Jadi sangat senang juga, dan hal-hal yang sudah dievaluasi tadi kalau memang perlu dibutuhkan untuk perbaikan ya tentu mohon pada Bapak Ibu semua yang di dinas kabupaten kota untuk segera memperbaiki, dan jika diperlukan kita juga siap di sini untuk mungkin ada hal-hal yang
perlu didiskusikan dengan kami, ada data yang diperlukan dari kami. Kita juga masih punya Mbak Susi sebagai bagian budaya di sini yang cukup banyak data, terutama di Bengkulu Tengah ya, Mbak Susi ya. Jadi saya harap nanti dari sekian banyak yang sudah lengkap tadi dokumen pengusulannya, ada yang akan ditetapkan menjadi WBTB Indonesia pada tahun ini. Dan tentu harus menyusul juga yang lainnya, tidak berhenti di situ. Dan tadi juga di highlight sama Pak Rois, kita diskusikan juga bahwa penetapan WBTB itu ya bukan tujuan. Jadi itu jalan atau langkah untuk mau diapakan WBTB kita. Karena ada kecenderungan tidak hanya di tempat kita, ada indikasi setelah memperoleh sertifikat WBTB itu udah selesai. Dianggap itu ya udah berarti tugas sudah selesai. Padahal tidak. Justru baru dimulai lagi usaha kita yang lebih berat lagi, bagaimana untuk mempertahankan itu, untuk terus melestarikan itu, mulai dari 4 unsur pelestarian kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sertifikat tadi itu setelah dipegang bukan itu tujuannya, tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semua yang luar biasa diskusi walaupun lewat Zoom. Saya kira ini justru sangat fruitful, sangat berisi apa yang kita diskusikan di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar buat pesan-pesan penutup dari Balai Pelestarian. Mungkin dari Pak Kabid Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Pak Adang, mungkin ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan? Masih bergabung Pak Adang? Cukup belum Pak? Mantap. Halo? Halo ya. Belum cukup. Oh cukup ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Dedi Irawan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada pesan-pesan untuk kabupaten kota? Mungkin ya, izin Bang Manto, Pak Kabid Kebudayaan dan Bapak Kepala BPK Wilayah 7 dan Bang Rois dan kawan-kawan semua kepala bidang maupun peserta Zoom hari ini, bahwa mungkin yang sudah disampaikan sudah semua, tinggal kita bagaimana memfollow up-nya ke depan ini. Memang ada hal-hal terpenting seperti tadi disampaikan Kepala BPK bahwa kita ini WBTB ini ibarat menggali sumur. Jadi kalau saya umpamakan, sudah digali dalam-dalam ketemu air, kan harus dilestarikan lagi, airnya harus dipelihara, didistribusikan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk catatan, kita jangan hanya menunggu bahwa warisan budaya ini ketika mau ditetapkan baru kita dikerjakan kayak gitu. Nah, jadi kasihan juga Bang Manto, kerjaan tahunnya ini dikejar-kejar terus. Kalau seandainya boleh memberikan pandangan kepada teman-teman di kabupaten, sudah boleh mestinya kita untuk menyusun rencana strategi itu mendukung warisan budaya tak benda dan yang lainnya, khususnya di bidang kebudayaan, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, kemudian identifikasi sumber daya kebudayaan, lembaga kebudayaan dan peranata, kemudian identifikasi sarana prasarana kebudayaan, dan identifikasi juga potensi masalah. Nah, saya kira kalau kita sudah memperbaiki data ini, khususnya untuk mendukung dapur kita, insya Allah ke depan kita nggak seperti kerja tahunan, wah ini mau diusulkan baru dikerjakan gitu. Saya kira itu Bang Manto, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata salah, sekedar saran dan masukan. Terima kasih Pak Dedi buat masukan dan pesan-pesan buat teman-teman semua. Kemudian Bapak Ibu, melalui pertemuan ini kita bisa terus memperbaiki dan seperti kata Pak Iskandar tadi, setelah ditetapkan langkah-langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan seperti pelestarian, pembinaan, pengembangan seperti itu, dan juga bisa sampai ke tahap intangible world heritage nantinya mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Rois mau ada tambahan untuk penutup ini?
atau kiat-kiat atau apa yang perlu. Saya kira itu tadi yang perlu saya kira itu aja yang perlu disepakati, tanggal berapa kita beri batas waktu, lalu Terakhir ya. mekanismenya gimana, apakah langsung ke Pak Manto endingnya, lalu saya kira mungkin bisa perlu juga dilakukan ini setelah nanti bahan ini sudah kita terima lagi semua. Nah, yang masing-masing pengusul itu untuk memverifikasi lagi datanya, apakah sudah benar apa gimana, atau ada yang mau diperbaiki, lalu memastikan bahwa data ini sudah sesuai dengan yang mereka harapkan, yang masing-masing pengusul harapkan, ya kita buat pertemuan lagi mungkin ya, kalau memang diperlukan. Tapi itu kembali lagi ke Pak Adang ini sebagai yang punya gawe nih Pak, punya loka ini. Ya, saya kira itu. Silakan Pak. Mungkin Pak Adang mungkin ada usulan untuk Ya, tanggal deadline seperti itu, Pak. ya. Ya, akan segera kita tindak lanjuti. Alhamdulillah dicatat dulu untuk temuan berikutnya. Cepatnya ya. Ya, Iya, baik. demikian Pak Manto. Oh ya, terima kasih Pak Adang. Berarti untuk sebentar sebelum Idul Adha seperti itu Pak Roy ya, mungkin sebaiknya ya. Ya harusnya sebelum Lebaran, nanti takut Lebaran nanti sudah pada lupa lagi. Ya, Karena ini kan beberapa hari ini kan ada libur panjang ini, jadi bisalah diproses lah dikit-dikit. Kalau udah makan daging nanti tidur Pak Adam. Pak, kekenyangan nanti. ya mungkin begitu Bapak Ibu. Nanti boleh diperbaiki lagi di Dapobud kabupatennya, terutama yang pelaku dan komunitas itu diinput lagi ke dalam sumber daya kebudayaan dan juga lembaga kebudayaan. Terus kemudian juga untuk data-data yang resolusinya besar seperti foto dan video itu boleh dikirim ke email. Ini mungkin saya WA-kan lagi di grup emailnya yang untuk tempat pengirimannya seperti itu. Seperti kesepakatan tadi, kalau bisa sebelum Lebaran ini ya. Jadi nanti Lebaran sudah enak kita makan dagingnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, Ya, semoga aja selesai videonya, Pak, sebelum ya. Lebaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semua WBTB yang kita usulkan boleh menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ya. Kami ucapkan terima kasih buat Amin. Pak Iskandar selaku Kepala BPK Wilayah 7, juga Pak Rois dari tim pendampingnya, dan juga Bapak Ibu yang mewakili Dinas Kabupaten Kota, juga Pak Adang selaku Ketua Pelaksana ini sebenarnya dari Dinas Provinsi, juga Pak Dedi Irawan, dan juga teman-teman kabupaten kota yang menjadi admin dari Dapobud. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ini boleh diterima dengan baik di pusat. Demikian dari Saya kira diterima di sisinya gitu ya. jangan. Pasti nggak jadi semua. Pak. Nanti terjumpa Pak Dedi. Saya kaget tadi itu. Ya itu Pak. Nggak jadi lebaran nanti Pak. Ya. Nanti tunggu Nah, itu. pakai apa namanya? Ya. Sibuknya. Aja. Video kan kirim sibuknya sana. Nggak sore, jadilah ngopi tuh. Yang penting BBM aman. Nah, itu. Turunkannya ke bawah. Tapi Gibran sudah ke Bengkulu berarti aman lah itu. Betul, Pak. Aman. Ya, begitu saja Bapak Ibu dari pertemuan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau reuni-reunian atau ngobrol-ngobrol, kami persilakan, kami beri waktunya. Siap. Oh, Bapak Ibu. Jadi, Bro. Padang izin keluar dari Zoom. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua, kasih, Pak. tetap semangat. Iya. Ya, Terima kasih semuanya. Pak Isro. Lama belum ketemu lagi nih Pak Isro ini. Nanti kita ketemu Pak. Ditunggu di perjalanannya, Pak. Insya Allah Pak, siap. Ya Pak. Sambal Makasih, lokan Bapak ada Ibu kan? semua.
Sambal lokan siap itu muko-muko. Iya, target Siap, 2026 tambah lokan kata Bang Rois, Pak. Ah, ah, Target 2026 kuliner kita tambah lokan kita ajukan WBTB. boleh Pak, kita siapkan sama-sama.